Elkan Bagot kini akhirnya buka suara untuk kembali ke skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang. Laga derby tim Merah Putih kontra Timnas Malaysia akan tersaji pada September mendatang di laga uji coba. Begini respon pelatih Timnas Malaysia yang kini ramai dibahas di media sosial setelah ditanya soal skuad Garuda. Nama Jesus kini ramai dibahas setelah dikabarkan akan bergabung dengan klub elit Eropa di bursa transfer musim panas mendatang. Ramai soal perubahan format baru putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini mencuri perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini dikabarkan punya rencana berhadapan dengan Timnas Malaysia pada September mendatang. Akan tetapi rencana itu masih bergantung dengan jadwal tim Merah Putih jika lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab peluang tim Merah Putih untuk lolos ke babak tersebut masih terbuka lebar. Ya, ramai dibahas bahwa tim Merah Putih berencana menggelar mini turnamen yang mempertemukan tiga negara, di mana tiga negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, dan juga Lebanon. Kabarnya pertandingan itu akan digelar pada FIFA Matchday September 2025 ini, di mana tim Merah Putih pun akan bertindak sebagai tim tuan rumah. Indonesia berencana menjadi tuan rumah turnamen Tribangsa pada bulan September. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah turnamen Tribangsa pada FIFA Matchday September 2025 dari tanggal 1 hingga 9 September. Turnamen ini akan menampilkan tiga tim Indonesia, Lebanon, Malaysia, tulis The ASEAN Football. Ya, akan tetapi rencana ini masih belum pasti. Pasalnya tim Merah Putih masih menanti kepastian nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai lolos ke babak keempat, maka tim Merah Putih akan bertanding pada Oktober 2025. Di mana format pertandingan tersebut dilakukan setiap tim bermain 2 kali dan digelar di lokasi netral. Namun rencana turnamen dapat berubah jika Indonesia lolos ke babak keempat yang dapat berdampak pada jadwal dan partisipasi. Nantikan pembaruan saat Indonesia bersiap menjadi tuan rumah acara sepak bola yang menarik ini, tulis akun tersebut. Pelatih Timnas Malaysia yaitu Peter Klamoski kini enggan membahas proyek Timnas Indonesia ketika diwawancara oleh media Malaysia yaitu Astro Arena. Ya, Astro Arena melalui akun Instagramnya pada Selasa kemarin mengunggah trailer interview dengan Peter. Proyek Indonesia tidak ada artinya bagi saya, jadi saya tidak akan membicarakannya, itu tidak relevan bagi saya, ujar Klamoski. Ya, proyek Timnas Indonesia yang dimaksud oleh Klamoski diduga adalah program naturalisasi yang dilakukan secara masif oleh PSSI. Namun di sisi lain, Malaysia sebenarnya juga mulai mengikuti langkah tim Merah Putih, di mana mereka juga mulai menaturalisasi pemain berdarah negeri jiran. Terbaru Timnas Malaysia juga telah selesai memproses 2 pemain. Yang penting adalah apa yang kami lakukan di sini. Kami memiliki keunikan dalam sepak bola Malaysia dan bersama dengan itu kami juga memiliki tantangan yang unik. Kita harus memahami kedua hal tersebut untuk bisa mengambil langkah yang tepat di depannya, dan bersama Yang Mulia serta semua orang di sekitar kami, itulah yang ingin kami lakukan, ucap pelatih Harimau Malaya itu. Setelah cukup lama tidak terlihat menggunakan seragam tim Merah Putih, kini Elkan Bagot akhirnya buka suara tentang perasaannya ke skuad Garuda, di mana ia yang sempat absen dalam beberapa laga tim Merah Putih, kini ia mengisyaratkan bahwa rasa cintanya ke skuad Garuda tidak pernah padam. Hal itu berhembus dari wawancaranya di sebuah kanal YouTube, di mana Elkan Bagot belak-belakan mengungkapkan betapa pentingnya peran tim Merah Putih dalam perjalanan karir sepak bolanya. Selain itu, ia pun juga menyebutkan bahwa salah satu momen paling berkesan bagi dirinya adalah ketika dipercaya membela tim Merah Putih di pentas internasional. Saya bisa katakan mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan adalah ketika saya bermain untuk Timnas Indonesia, ujar Elkan Bagot. Ya, nama Elkan Bagot mencuat sebagai salah satu andalan di lini belakang tim Merah Putih di bawah asuhan Coach Sintayong, di mana ikut serta dalam mengantarkan skuad Garuda yang lolos ke Piala Asia 2023. Prestasi tersebutlah yang juga mengakhiri penantian panjang tim nasional. Itu adalah pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia dalam 30 tahun. Mungkin saya salah, tapi rasanya memang sudah sangat lama, kenang Elkan Bagot. Ya, salah satu laga yang membekas
terlintas dalam ingatannya adalah di saat menghadapi timnas Irak di ajang Piala Asia 2023. Hal itu meskipun hasil akhir tidak berpihak kepada tim merah putih, namun tekanan dan makna pertandingan itu memberikan pengalaman emosional bagi sang pemain. Pertandingan melawan Irak adalah momen paling menegangkan dalam karir saya, karena pentingnya laga itu bagi saya pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, jelas Elkan Bagot. Ya, sejak penampilannya di Piala Asia 2023, Elkan Bagot pun mulai jarang terlibat membela skuad Garuda. Karena itu spekulasi pun bermunculan, termasuk dugaan adanya konflik dengan coach Sintayong kala itu. Ya, meskipun begitu, sosok Elkan Bagot tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa dirinya enggan kembali ke skuad Garuda, di mana dalam wawancara terbaru ini ia justru mengisyaratkan bahwa hatinya masih merah putih. Dan kini di bawah komando Patrick Kluivert, sosok Elkan Bagot juga belum kembali ke skuad Garuda. Namun menurut beberapa sumber, sebenarnya Elkan Bagot sudah mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Namun ia memilih untuk tetap fokus bersama klubnya demi kemajuan karirnya di Inggris. Meskipun sempat absen, namun peluang Elkan Bagot untuk kembali ke skuad Garuda tetap terbuka lebar. Hal itu apalagi di merah putih masih membutuhkan bek tangguh untuk dua laga krusial melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Namun tentunya Elkan Bagot juga harus bersaing ketat jika ingin kembali ke posisi utama, di mana lini belakang tim merah putih kini dipenuhi oleh nama-nama kuat seperti Jaitsas, Mesilgers, Justin Hubner hingga Rizky Ridho, di mana saat ini persaingan di sektor bek tengah tentu semakin kompetitif. Konfederasi Sepak Bola Asia kini secara tiba-tiba mengumumkan perubahan format untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini yang sebelumnya tidak pernah disosialisasikan secara luas menimbulkan spekulasi liar dan kecurigaan. Ya, format awal yang disepakati dan diketahui adalah 12 tim terbaik dari babak ketiga akan dibagi menjadi dua grup berisikan 6 tim. Dua tim teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke babak kelima untuk memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Menurut dokumen resmi AFC, babak keempat akan diikuti oleh 6 tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dari masing-masing grup di putaran ketiga, di mana ke-6 tim itu akan dibagi ke dalam dua grup berisikan 3 tim. Format pertandingan itu dilakukan secara round robin dan digelar di lokasi netral. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up akan saling bertanding dalam format home away untuk memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Namun AFC secara mengejutkan mengumumkan format baru. Jika lolos ke babak keempat, maka timnas Indonesia berpotensi bertemu tim-tim kuat dari Timur Tengah yang saat ini menempati peringkat ketiga dan keempat klasemen grup lain. Namun berdasarkan gambar peringkat terkini dari AFC, timnas Indonesia kini berada di posisi ke-6 dari klasemen gabungan peringkat ketiga dan keempat. Hal ini menunjukkan bahwa skuad Garuda masih dalam jalur yang tepat untuk masuk ke babak keempat, di mana tim teratas ada Uni Emirat Arab dan juga Irak yang berpotensi menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat ini. Hal ini bisa menjadi tantangan baru bagi skuad Garuda. Ya, namun menariknya keputusan FC yang terkesan mendadak ini seolah menimbulkan banyak pertanyaan. Namun tentu saja hal ini hanya sebatas spekulasi. Terlepas dari segala spekulasi yang beredar, namun timnas Indonesia harus tetap fokus pada perjuangan di putaran ketiga. Jika skuad Garuda mampu menunjukkan performa terbaik dan lolos ke babak selanjutnya, maka mereka harus siap menghadapi tantangan apapun dari format yang diterapkan oleh AFC. Klub raksasa Italia yaitu AC Milan kini memberikan kode keras mengenai calon pemain barunya yang akan direkrut pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun menariknya, kode tersebut memicu spekulasi soal masa depan pemain tim merah putih karena mengunggah video berisikan maskot Tong-Tong Sahur dengan keterangan Here We Go di akun media sosial resminya. Sontak unggahan tersebut pun mengundang perhatian halayak publik tanah air, di mana maskot tersebut dikenal luas sebagai bagian dari tradisi sahur di Indonesia, sehingga unggahan itu langsung dikaitkan dengan pemain tim merah putih yaitu Jaitsas. Terlebih video itu diunggah bertepatan dengan laga AC Milan kontra Venezia pada minggu yang lalu. Tidak hanya itu, namun AC Milan juga membagikan cuplikan momen ketika Hernandez berhadapan langsung dengan Jaitsas dalam pertandingan itu. Tayangan tersebut, sosok Jaitsas tampil solid dan berhasil menghambat penetrasi Hernandez. Kehadiran Jaitsas dalam unggahan tersebut pun langsung disorot oleh warganet Indonesia, di mana banyak dari para pendukung tim merah putih mendorong agar Jaitsas direkrut oleh klub asal Milan tersebut. Ya, kini kabar soal pemindahan Jaitsas ke klub raksasa Italia pun semakin menguat lantaran posisi Venezia yang saat ini berada di zona degradasi. Namun selain AC Milan, ada juga sejumlah klub besar Italia yang dikabarkan berminat dengan jasa Jaitsas, di mana klub tersebut seperti Inter Milan, Juventus dan Bologna yang juga dikabarkan memantau situasi sang pemain. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi target masa depan Jaitsas. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.